Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Indasah STHI, mahasiswa PPG Quran Hadis 3C dalam jabatan dari LPTK UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran Quran Hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Yang pertama adalah standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar, dilanjutkan dengan uraian materi, lalu ada kesimpulan dan tentunya evaluasi dengan latihan soal-soal. Standar kompetensi memahami hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Satu, tentang uraian materi itu sendiri, yaitu hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Dan kedua, menerjemahkan hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Dan tiga, menjelaskan hadis tentang menuntut ilmu. Lalu dilanjut yang keempat, uraian materi, penjelasan hadis tentang menghargai waktu. Kompetensi dasar di sini adalah tadi sudah saya sebutkan, yaitu menulis hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu, lalu menerjemahkan makna menuntut ilmu dan menghargai waktu, bahkan menghafal hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Dilanjutkan menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam perilaku menuntut ilmu dan menghargai waktu dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Baiklah, kita lanjutkan tentang hadis tentang menuntut ilmu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisyin fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rawal Ibnu Abdul. Lalu hadis tentang menghargai waktu. Hadis menghargai waktu tentu sering kita dengarkan, yaitu sering kita dengar bahkan sebagai pengingat pada diri kita sendiri. Contoh dari hadis tentang menghargai waktu adalah igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi lakukan 5 sebelum yang 5 itu datang. Yaitu hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla suqmika wa faraghaka qabla syughlika wa syababaka haramika qabla haramika wa ghinaka qabla faqarika. Selanjutnya, terjemahan hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Seperti hadis yang tadi, yaitu tentang menuntut ilmu itu sendiri adalah Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Diharapkan kita dimanapun berada selalu mencari ilmu sejauh kaki melangkah. Saya lanjutkan, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai makhluk khalifah yang ada di bumi ini wajib menuntut ilmu. Karena sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang, rela dengan ia menuntut ilmu. Sedangkan hadis tentang menghargai waktu yaitu gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu gunakan hidupmu sebelum datang matimu, sehatmu sebelum sakitmu, dan luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan kayamu sebelum datang miskinmu. Hadis tentang menuntut ilmu dari hadis tadi, yaitu hadis di atas tadi, dijelaskan bahwa agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, walaupun harus berkelana meninggalkan kampung halaman, ya, karena ilmu dibutuhkan setiap saat. Nah, kunci kebahagiaan dan keberhasilan seseorang adalah ilmu.
dan sebagai bekal untuk kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allah dan Rasul-Nya telah menerangkan keutamaan ilmu, orang berilmu serta orang yang mempelajarinya. Adapun keutamaan ilmu diantaranya Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Nah, ilmu adalah warisan para nabi dan Allah menginginkan kebaikan bagi seorang yang berilmu karena diharapkan orang yang berilmu itu memberikan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir adalah ilmu adalah jalan menuju surga. Dalam menuntut ilmu tidaklah terbatas pada ilmu yang bersifat duniawi, tetapi juga tentang ilmu yang bersifat ukhrawi. Karena kunci kebahagiaan dan keberhasilan seseorang adalah dengan ilmu, baik di dunia maupun akhirat. Arti dari hadis Nabi yaitu barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat maka harus dengan ilmu, dan maka orang yang menghendaki keduanya baik dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu untuk dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain juga menjanjikan kepada para penuntut ilmu akan diberikan kemudahan untuk menuju jalan ke surga. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita lanjut ke pembahasan tentang menghargai waktu. 5 hal yang bisa diambil dari hadis di atas tadi, yang 5 lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ketika kita diberi kehidupan, maka hidup yang diberikan pada kita itu sebenarnya merupakan kesempatan yang tiada duanya. Nah, kesempatan hidup tidak akan datang untuk kedua kalinya dan jangan kita sia-siakan. Yang kedua, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita sehat jasmani maupun rohani, hendaknya kita senantiasa mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat tanpa mengulur-ngulur waktu. Hal ini juga dianjurkan atau juga anjuran agar kita senantiasa waspada pada segala kemungkinan yang sifatnya di luar prediksi manusia seperti halnya sakit. Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu adalah yang ketiga, nasihat yang ketiga. Di sini kita dianjurkan untuk menghargai waktu agar bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sebelum datang pekerjaan itu yang lain datang. Agar apa? Agar tidak tertumpuk terus-menerus yang justru akan membuat kita merasa berat, bahkan menjadikan kita malas. Yang keempat yaitu pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yaitu masa muda hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, keberhasilan. Karena apa? Karena masa mudalah kita mempunyai ambisi, keinginan, dan cita-cita yang ingin kita raih. Maka dari itu masa muda hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat sehingga tidak menyesal di kemudian hari.
Yang terakhir, yang kelima, yaitu pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ketika kekayaan ada pada kita, baik itu berupa materi atau yang lainnya, maka hendaklah kita memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan tidak menghambur-hamburkannya, dan jadikan kekayaan kita sebagai faktor pendorong sekaligus pelancar kita dalam beribadah kepada Allah. Dalam hadis lain disebutkan juga waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak dapat menggunakan pedang itu untuk memotong, maka pedang itu akan memotongmu. Hadis di atas tadi menjelaskan bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Ada waktu yang sulit diatur, yang penggunaan waktu ini harus ada atau harus sesuai pada batas yang rasional. Dan ada waktu yang bisa diatur, yang dalam hal ini terdapat waktu ketika berada dalam puncak stamina dan semangat. Dan waktu ketika berada pada stamina yang rendah atau titik rendah. Nah, kita pasti memiliki waktu yang prima, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa mengatur apakah waktu yang prima telah kita gunakan sebaik-baiknya atau belum. Atau waktu itu justru malah terbuang dengan percuma. Nah, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut dengan cara yang lebih baik? Nah, kesimpulannya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, bagi setiap muslim. Dengan ilmu, manusia akan dapat mengetahui batas-batas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kesimpulan yang kedua, setiap manusia diberi jatah waktu yang sama oleh Allah selama 24 jam dalam sehari. Namun, kesadaran untuk memanfaatkan tentu saja sangat beragam dan berbeda-beda penyikapannya. Ada yang sigap, biasa-biasa saja, tapi ada pula yang cenderung berleha-leha, bermalas-malasan. Nah, tentu saja hasil dari penyikapannya itu akan sangat bervariasi pula, terutama di mata Allah. Oleh karenanya, teramat sayang apabila waktu terbatas yang kita miliki ini dihabiskan secara sia-sia tanpa makna apapun. Nah, anak-anak, untuk terakhir yaitu evaluasi dengan latihan soal. Silakan dibaca soal yang sudah tertulis dan dikerjakan. Terima kasih. Saya mahasiswa PPG kelas Quran Hadis 3C tahun 2022 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.